Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pembahasan PAI PTS 2 tahun 2020-2021. Kita mulai dari nomor 1 ya. Guru membimbing kita menjadi orang yang pandai dan berakhlak baik. Pengertian dari guru adalah yaitu yang B, orang tua kita di sekolah. Nomor 2. Pengertian dari adab adalah A. Pelanggaran, B. Hadiah, C. Sanksi atau hukuman, dan D. Aturan. Jawabannya yaitu yang D. Aturan. Nomor 3. Zainab bertemu dengan Ustazah Evi saat berbelanja bersama Umi di supermarket. Sikap Zainab kepada Ustazah adalah A. Diam saja, B. Salam dan menjabat tangan Ustazah, C. Pura-pura tidak tahu, dan D. Cuek. Jawabannya yaitu yang B. Salam dan menjabat tangan Ustazah. Sekarang nomor 4. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan sikap kita ketika guru menjelaskan adalah, kita lihat ya percakapannya. Duduk tenang, 2. Main bersama teman, 3. Memperhatikan dengan seksama, dan 4. Ramai sendiri. Jawabannya yaitu yang A. Nomor 5. Setelah bel pulang sekolah berbunyi, semua siswa duduk melingkar untuk memulai doa. Setelah dipanggil satu persatu, giliran Abdullah untuk berpamitan dengan menjabat tangan Ustazah. Posisi Ustazah berada di bawah sama seperti Abdullah. Sikap Abdullah sebaiknya A. Langsung menjabat tangan Ustazah dengan berdiri, B. Duduk sejajar dengan Ustazah dan menjabat tangannya, C. Lari, dan D. Salam tanpa menjabat tangan Ustazah. Jawabannya yaitu yang B. Duduk sejajar dengan Ustazah dan menjabat tangannya. Nomor 6. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan titik-titik. Kalimat yang tepat untuk mengisi kata di atas adalah A. Mendapatkan, B. Capek, C. Gagal, D. Kecewa. Jawabannya yaitu yang A. Mendapatkan. Nomor 7. Guru adalah orang yang membimbing kita menjadi orang yang cerdas dan berakhlak baik. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Arti dari kata bercetak tebal dan miring adalah A. Mengajar dan mendidik tanpa pamrih, B. Mengajar dan mendidik dengan mengharap imbalan, C. Mengajar dan mendidik dengan mengharap hadiah, dan D. Mengajar dan mendidik dengan mengharap pujian. Jawabannya yaitu yang A. Mengajar dan mendidik tanpa pamrih. Nomor 8. Sultan dan Faisal bertengkar di dalam kelas saat pelajaran dimulai. Ustazah memanggil dan memberikan nasihat agar tetap rukun dan sayang kepada temannya. Sikap Sultan dan Faisal adalah A. Marah, B. Tidak mau mendengarkan, C. Mendengarkan dan saling meminta maaf, dan D. Saling menyalahkan. Jawabannya yaitu yang C. Mendengarkan dan saling meminta maaf. Nomor 9. A. Mengucap salam bila bertemu guru, B. Menjabat dan mencium tangannya, C. Tidak melaksanakan tugas yang diberikan, D. Bersungguh-sungguh ketika belajar, E. Memanggil dengan menyebut namanya secara langsung. Di atas yang termasuk adab-adab terhadap guru adalah yang C ya. Mengucap salam bila bertemu guru, menjabat dan mencium tangannya, dan bersungguh-sungguh ketika belajar. Nomor 10. Sikap kita ketika mengerjakan tugas yang diberikan guru sebaiknya A. Mengeluh, B. Ikhlas, C. Malas, dan D. Acuh. Jawabannya yaitu yang B. Ikhlas. Nomor 11. Sikap kita ketika berbicara dengan guru adalah A. Memalingkan wajah, B. Membentak, C. Teriak, dan D. Lemah lembut. Jawabannya yaitu yang D. Lemah lembut. Nomor 12. Di bawah ini merupakan jasa guru kepada kita, kecuali A. Mengajar dan mendidik kita, B. Memberikan jawaban ketika ujian, C. Menjelaskan pelajaran yang sulit, D. Memberikan contoh yang baik. Jawabannya yaitu yang B. Memberikan jawaban ketika ujian. Nomor 13. Seluruh kaum Quraisy memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad. Arti dari Al-Amin adalah A. Orang yang berkuasa, B. Orang yang dapat dipercaya, C. Orang yang bersabar, dan D. Orang yang berbuat adil. Jawabannya adalah yang B. Orang yang dapat dipercaya.
Nomor 14. Pada suatu hari, Ka'bah yang menjadi tempat ibadah rusak yang diakibatkan oleh banjir besar di kota itu. Letak Ka'bah berada di kota A. Syria, B. Madinah, C. Mekah, dan D. Istanbul. Jawabannya adalah yang C. Kota Mekah. Nomor 15. Kaum Quraisy bertengkar dan berebut dalam pemasangan Hajar Aswad. Arti dari Hajar Aswad adalah A. Batu hitam, B. Batu putih, C. Batu coklat, dan D. Batu kerikil. Jawabannya yaitu yang A. Batu hitam. Nomor 16. Hasil musyawarah kaum Quraisy terhadap pemasangan Hajar Aswad memutuskan bahwa yang berhak meletakkan Hajar Aswad adalah orang yang pertama datang ke Ka'bah. Pada keesokan harinya, orang yang pertama datang ke Ka'bah adalah A. Nabi Lut, B. Nabi Ibrahim, C. Nabi Ismail, dan D. Nabi Muhammad. Jawabannya yaitu yang D. Nabi Muhammad. Nomor 17. Nabi Muhammad SAW menggunakan bagian dari pakaiannya dalam pemasangan Hajar Aswad agar semua kabilah merasakan keadilan. Bagian pakaian yang digunakan Nabi Muhammad adalah A. Baju, B. Jubah, C. Ikat pinggang, dan D. Sorban. Jawabannya yaitu yang B. Jubah. Nomor 18. Nabi Muhammad SAW pernah berhutang pada seseorang dan membayarnya sesuai dengan hari yang dijanjikan. Peristiwa tersebut merupakan contoh bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang bersifat A. Sabar, B. Menepati janji, C. Adil, dan D. Cerdas. Jawabannya yaitu yang B. Menepati janji. Nomor 19. Di bawah ini adalah contoh yang menunjukkan contoh sikap amanah adalah A. Membantu bunda menjaga adik, B. Sabar menerima ujian, C. Tertib ketika pelajaran, dan D. Memberikan titipan sesuai pesan yang diberikan. Jawabannya yaitu yang D. Memberikan titipan sesuai pesan yang diberikan. Nomor 20. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sidik. Arti kata dari sidik adalah A. Jujur, B. Sabar, C. Cerdas, dan D. Amanah. Jawabannya yaitu yang A. Jujur. Sekarang nomor 21. Orang yang tempat tinggalnya berdekatan dengan rumah kita disebut A. Guru, B. Kakak, C. Sahabat, dan D. Tetangga. Jawabannya yaitu yang D. Tetangga. Nomor 22. Nabi Muhammad selalu membersihkan kotoran yang sengaja ditaruh perempuan tua yang membenci Nabi Muhammad di depan pintu rumahnya. Sampai pada suatu hari, perempuan tua ini sakit dan Nabi Muhammad menjenguk dan membawakannya oleh-oleh. Kisah Nabi Muhammad menunjukkan contoh sikap A. Jujur, B. Amanah, C. Sabar, dan D. Cerdas. Jawabannya yaitu yang C. Sabar. Nomor 23. A. Siddiq, B. Munafik, C. Lemah, D. Amanah, dan E. Tabligh. Yang termasuk sifat-sifat Nabi Muhammad adalah yaitu yang C ya. Siddiq, amanah, dan tabligh. Nomor 24. Rudi meminjam buku kepada Rauf dan berjanji mengembalikannya dalam 2 hari. Tetapi pada waktu yang ditentukan Rudi belum mengembalikannya. Sikap Rauf sebaiknya A. Marah-marah kepada Rudi, B. Tidak mau meminjamkan bukunya lagi, C. Menanyakan baik-baik kenapa bukunya belum dikembalikan, dan D. Meminta ganti rugi karena kelalaiannya. Jawabannya yaitu yang C. Menanyakan baik-baik kenapa bukunya belum dikembalikan. Sekarang yang terakhir ya, nomor 25. Allah menurunkan seorang nabi untuk menjadi penyempurna akhlak atau tauladan baik dari nabi-nabi sebelumnya, yaitu A. Nabi Yusuf, B. Nabi Ibrahim, C. Nabi Ismail, dan D. Nabi Muhammad. Jawabannya yaitu yang D. Nabi Muhammad. Alhamdulillah, sekian dari Ustazah pembahasan PAI PTS 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.